Pertanyaan yang ketujuh, apakah kalau kita mengharapkan pertolongan dengan makhluk adalah termasuk syirik asghar? Apakah ada batasan syar'inya? Lihat, ini nanti ada perkara di dalam meminta bantuan. Meminta bantuan dibagi menjadi dua atau dibagi menjadi beberapa bagian. Meminta bantuan kepada yang tauhid dulu ya, meminta bantuan kepada Allah, maka ini termasuk daripada tauhid dan keikhlasan. Yang kedua, meminta bantuan kepada makhluk Allah dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk Allah dan dia hadir dan masih hidup. Maka ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Dan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Dan Nabi Muhammad SAW meminta Umar bin Khattab agar minta didoakan oleh Uwais Al-Qarani Al-Yamani. Minta bantuan kepada makhluk yang masih hidup dan hadir dan sanggup melakukan. Maka ini boleh. Yang ketiga, minta bantuan kepada makhluk yang masih hidup dan hadir tapi dalam perkara yang tidak disanggupi. Maka ini syirik akbar. Minta bantuan kepada dukun, tukang ramal untuk meramal, maka itu bukan kapasitasnya meramal keadaan yang akan datang, meskipun dia hidup dan dia hadir, tapi untuk sesuatu yang dia tidak sanggupi. Ini syirik akbar. Yang ketiga, minta bantuan kepada makhluk yang sudah meninggal, tidak hadir dan tidak sanggup untuk mengabulkan. Maka ini syirik akbar. Nah, ini beberapa pembagian minta bantuan kepada makhluk. Yang kedelapan, apakah bisa manusia terbebas dari syirik asghar? Maka jawabannya iya, bisa terbebas dari syirik asghar kalau dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Seperti misalkan orang sholat lalu dirasuki riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin diberi hadiah oleh manusia, tetapi riya tersebut dia lawan saat dia sholat, dia lawan sampai akhir, maka dia bisa untuk terbebas dari syirik asghar. Kalau seandainya seseorang tidak bisa terbebas dari syirik asghar, maka apa faedahnya Allah mengatakan ya ayuhan nas mukhlishina lahuddin innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun hum fiha ulaika innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Ayat yang lain maksud saya wad'u wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu yang saya maksud. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Lihat ya, beribadah dengan ikhlas. Hanya memurnikan ibadah karena Allah. Tidak mungkin perintah ini diperintahkan oleh Allah sedangkan manusia tidak bisa terlepas dari kesyirikan, tidak bisa terlepas dari
kesyirikan. Maka berarti perintahnya sia-sia kalau begitu. Nah, ini dia. Kadang tanpa sadar kita melakukannya. Misalkan kita mengatakan minum obat ini atau ke dokter fulan bisa sembuh penyakitnya. Padahal maksudnya kita tetap meminta kesembuhan kepada Allah. Apakah Allah memaafkan perkataan seperti itu? Maka jawabannya ini masuk nanti kepada syirik asghar dalam amalan hati. Yang ketiga, bersandar kepada sebab. Ya. Sebab apabila seseorang bersandar kepada Allah kemudian mengerjakan sebab, maka ini tidak mengurangi tauhid. Asalkan sebab tersebut dia yakini hanya sebagai sebab, dan yang memberikan sebab itu manjur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah sebab apabila seseorang mengambil sebab dan sebab tersebut belum disyariatkan di dalam agama Islam, lalu diyakini dia sebagai sebuah sebab padahal belum ada syariatnya, maka ini termasuk daripada syirik asghar, karena meyakini sebab yang belum ditentukan oleh syariat sebagai sebab. Ya, seperti itu. Contoh misalkan seorang memakai cincin dianggap bisa menahan dari COVID-19. Maka ini belum ada dalil bahwa cincin tertentu bisa menahan COVID-19. Siapa yang meyakini itu sebab, maka pada saat itu dia melakukan syirik asghar. Meskipun dia mengatakan saya tidak minta kepada cincin ini, dan Allah mungkin saja bisa memberikan melalui cincin ini sebab, maka kita katakan iya, Allah Maha Kuasa, betul. Iya, saya tahu Anda tidak minta kepada cincin. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang menyangkal akan itu. Tetapi Allah telah menentukan mana sebab yang dibenarkan oleh syariat dan mana sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan Anda sekarang meyakini sebuah sebab yang syariat belum menunjukkannya itu sebagai sebuah sebab. Kemudian Anda menjadikannya sebagai sebuah sebab. Maka ini termasuk syirik asghar. Nah, adapun pertanyaan yang disebutkan tadi, kalau kita mengatakan minum obat ini ke dokter fulan bisa sembuh penyakitnya, apakah ini termasuk daripada syirik asghar? Maka jawabannya, apabila seseorang bersandar kepada sebab, ya, dan dia meyakini bahwasanya sebab tersebutlah yang bisa menyembuhkan, maka berarti ini syirik akbar, bukan asghar lagi. Ini misalkan ada orang minum obat, dia meyakini obat inilah penyembuh. Dia pergi ke dokter, dia meyakini dokter itulah penyembuh. Nah, ini syirik akbar. Kenapa? Dalam rububiyah, bahwa ada yang mengatur, mencipta, berkuasa, menyembuhkan penyakit selain Allah. Ya. Tetapi kalau seandainya dia meyakini Allah yang Maha Pencipta, tetapi obat ini adalah sebab, dan seseorang dibenarkan oleh syariat untuk berobat, maka pada saat itu ini tidak mengurangi tauhidnya dan tidak menyebabkan kepada kesyirikan. Ya. Begitu juga ketika dia pergi ke dokter fulan, semoga Allah menyembuhkan. Dia meyakini Allah yang menyembuh. Dia pergi ke dokter tersebut hanya untuk berobat, memeriksakan penyakitnya, ya, dan dia tetap meyakini Allah Maha Penyembuhnya. Maka ini tidak mengurangi tauhidnya. Yang mengurangi tauhidnya apa? Dia mengerjakan sebab yang belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab. Nah, itu mengurangi tauhid, itu syirik asghar. Saya beri contoh tadi, orang pakai cincin untuk meyakini, dan dia meyakini cincin inilah yang menahan dirinya dari terkena penyakit na'udzubillah COVID-19.
Nah, ini berarti menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal sesuatu tersebut belum dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab. Adapun berobat dijadikan oleh syariat sebagai sebuah sebab. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, apabila ada orang mengatakan minum obat ini nih saya sembuh, apa niatannya dulu? Kita katakan. Kalau seandainya dia katakan bahwa Allah yang Maha Penyembuh, saya hanya mengambil sebab, semoga Allah menyembuhkan, maka ini tidak mengurangi tauhidnya. Dan begitulah seorang muslim, bertawakal kepada Allah dan tidak meninggalkan sebab. Tidak meninggalkan sebab. Kalau seandainya dia mengatakan bahwa obat ini manjur, nah kita katakan apa maksudnya manjur? Kalau seandainya dia katakan manjur bahwa bahwa kebiasaan orang yang berobat dengan obat ini saya sembuh dengan izin Allah, maka ini tidak mengurangi tauhidnya. Dan berobat dengan yang memang sudah disebut sebagai obat, maka itu tidak mengurangi tauhid, karena itu termasuk tawakal dengan mengambil sebab. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa fatadawaw ya ibadallah. Allah tidak menurunkan obat kecuali bersamanya penyakit, kecuali bersamanya obatnya. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Maka di sini boleh berobat, asalkan obatnya tadi yang jenis sebab itu ada dua. Sebab yang dibenarkan oleh syariat, sababun syar'i, ya, seperti ruqyah, bacaan-bacaan dari Al-Quran dan hadis, doa-doa, sebab syar'i. Yang kedua, sebab kauni qadari, yang ada sudah terbukti bahwasanya dia merupakan sebab untuk mengobati penyakit kepala, obat untuk mengobati penyakit kepala, obat untuk mengobati penyakit perut, obat untuk mengobati muntaber dan semisalnya. Maka ini boleh. Nah, yang tidak boleh termasuk daripada kesyirikan apabila dia mengambil sebab dan sebab tersebut belum dibenarkan oleh syariat, belum disebutkan oleh syariat sebagai sebuah sebab dan diyakini dia sebagai sebab, maka ini syirik asghar. Kalau dia meyakini sebab itulah yang menyembuhkan, mengatur, mencipta, berkuasa, maka ini disebut sebagai syirik akbar. Saya beri contoh. Orang nikah belum punya anak lama gitu. Dia puluhan tahun atau 15 tahun belum punya anak. Lalu dia minum obat yang dianggap manjur. Apakah syirik? Enggak. Kenapa? Karena dia minum sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Bahwa yang lain-lain sudah terbukti bahwa minum obat ini bisa menyuburkan, ya, sel sperma dan sel telur. Maka ini bukan kesyirikan. Tapi kalau seandainya dia mengambil sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat, kemudian dia jadikan sebagai sebuah sebab, dia yakini itu sebagai sebuah sebab, maka ini termasuk syirik asghar. Kalau seandainya dia meyakini sebab itulah yang mengatur, mencipta, berkuasa, mengadakan anak untuknya, maka itu syirik akbar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini dan itu perkara-perkara yang sering menghantui kita, padahal dia sering kita ucapkan. Ini yang bisa sampaikan. 15 menit lagi di Banjarmasin akan adzan zuhur. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.